Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Rahmadani dengan NIM 19033023. Saya berasal dari kelas pendidikan Fisika A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya pada mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana. Dengan judul proyek saya adalah hubungan listrik DC terhadap fenomena petir. Dengan beberapa indikator yang kita bahas, yang pertama ada kompetensi dasar, fenomena petir, proses terjadinya petir, dan hubungan listrik DC terhadap fenomena petir. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kita membahas KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 itu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan KD 4.1-nya adalah melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah. Berikut presentasi hasil percobaannya. Selanjutnya, pengantar tentang petir. Petir, kilat, halilintar adalah gejala alam yang biasa muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya yang sesaat sangat menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut dengan guruh. Petir merupakan gejala alam yang biasa dianalogikan dengan sebuah kondensator raksasa. Saat lempeng pertama berupa awan, yaitu bisa lempeng positif maupun lempeng negatif, dan lempeng keduanya adalah bumi, atau kita anggap dengan netral. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, kapasitor adalah sebuah komponen pasif yang rangkaian listrik yang biasa menyimpan energi sesaat atau kita sebut dengan energi stroke. Seperti yang sudah kita ketahui juga, petir ini juga terjadi dari awan ke awan atau kita sebut dengan intercloud, interconnected cloud, yang salah satu awannya bermuatan negatif dan awan lainnya bermuatan positif. Selanjutnya adalah dampak terjadinya petir. Tak sekedar menghasilkan kilatan cahaya yang menyilaukan dan suara yang menggelegar dahsyat, ternyata petir juga memberikan dampak biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi. Berikut ini adalah dampak terjadinya petir. Yang pertama itu ada efek listrik, yang kedua efek termal, dan ketiga adalah efek tegangan tembus samping. Efek listrik, saat terjadinya petir, maka listrik itu akan menimbulkan suatu gejala efek fotolistrik untuk manusia. Saat arus petir itu melalui konduktor menuju resistansi elektroda bumi, instalasi penangkal listrik itu, maka akan timbul tegangan jatuh resistif. Arus petir ini akan memicu timbulnya tegangan yang tinggi di sekitar elektroda bumi yang cukup berbahaya bagi makhluk di sekitarnya. Yang kedua itu adalah efek termal. Efek termal ini merupakan suatu proses pelepasan muatan petir yang terbatas pada kenaikan temperatur konduktor yang akan dilalui oleh arus petir yang sangat besar. Waktunya cukup singkat dengan pengaruh pada sistem profeksi petir yang juga akan diabaikan. Yang ketiga adalah efek tegangan tembus samping. Dampak berikut ini merupakan dampak titik sambaran pada sistem profeksi petir yang memiliki tegangan jauh lebih tinggi terhadap unsur logam di sekitarnya. Indikator berikutnya adalah fenomena terjadinya petir. Banyak orang yang beranggapan bahwa listrik AC sangat berbahaya karena dapat sangat mematikan, sehingga timbul asumsi bahwa petir merupakan listrik jenis AC. Padahal petir ini merupakan listrik jenis DC yang dihasilkan oleh muatan statik positif dan juga negatif pada awan. Sedangkan untuk listrik AC hanya dihasilkan oleh listrik buatan manusia melalui generator. Selanjutnya, mungkin karena tegangan yang sangat besar pada petir tadi yang mengakibatkan orang sering beranggapan bahwa listrik itu merupakan arus AC. Percikan api tersebut justru terjadi karena pertemuan antara dua kutub positif dan negatif yang terjadi di dalam gugusan awan di udara. Selanjutnya, pertemuan yang menyebabkan ledakan inilah yang menyebabkan timbulnya ledakan arus menuju ke bumi sebagai ground untuk pembuangan arus yang sangat besar pada saat hujan. Arus yang sedemikian besar hingga saat ini belum mampu dimanfaatkan untuk manusia
sebagai kesejahteraan manusia. Namun sebaliknya, petir hingga saat ini justru lebih banyak menimbulkan kerusakan pada gedung tinggi, pohon, dan rumah yang tidak menggunakan penangkal petir sebagai pengaman. Petir itu akan terus mencari jalan untuk menuju ke bumi, baik melalui penangkal petir maupun penghantar yang biasa kita temui di sepanjang jalan. Indikator berikutnya adalah proses timbulnya petir. Secara garis besar, petir terjadi akibat adanya akumulasi muatan awan. Muatan tersebut menginduksi muatan yang berlawanan pada awan yang lain atau permukaan bumi. Berikutnya terjadinya beda potensial tegangan. Semakin besar tegangan atau semakin besar muatannya, maka semakin besar pula tegangan. Sampai batas tertentu, muatan negatif atau elektron dari lepas ikatannya dan tertarik ke arah muatan positif. Selanjutnya terjadilah arus listrik yang sangat besar. Arus elektron bertumbukan dengan partikel-partikel udara yang dilewatinya, sehingga terjadilah panas yang tinggi dan pancaran cahaya. Jadi, pada dasarnya, proses terjadinya petir itu, yang pertama, umumnya petir terjadi karena adanya beda potensial antara awan dan bumi, atau dengan awan yang lainnya. Saat awan dipenuhi oleh muatan listrik, maka muatan positif itu akan terbentuk di bagian atas awan, dan muatan negatif akan terbentuk di bagian bawah awan. Selanjutnya, muatan positif dan negatif itu semakin besar, maka akan terjadinya percikan besar di antara awan-awan tersebut. Secara umum, petir itu terjadi di antara awan, namun terkadang juga terjadi di antara awan dengan permukaan bumi. Nah, muatan positif yang muncul pada permukaan bumi inilah yang kemudian kita sebut dan menarik muatan negatif pada bagian bawah. Pada dasarnya, muatan positif pada permukaan bumi itu akan berkumpul pada suatu yang menonjol seperti pohon, bangunan, penangkal petir, ataupun manusia. Nah, saat muatan positif pada permukaan terhubung dengan muatan negatif pada awan, maka percikan besar akan terjadi. Dan percikan inilah yang kita sebut dengan petir, sehingga bakal menimbulkan suatu cahaya. Jadi pada petir ini juga ditiru atau kita diterapkan dalam teknologi, seperti pembakaran gas bahan bakar di dalam mesin mobil oleh percikan api pada busi, serta lucutan sinar katoda pada lampu TL. Berikutnya, beda potensial yang menimbulkan arus listrik. Arus listrik tadi berinteraksi dengan medium gas yang dilewati dan menyebabkan terjadinya fenomena fisika yang kita kehendaki seperti panas yang tinggi ataupun terpancar cahaya. Indikator terakhir adalah hubungan listrik DC pada fenomena petir. Setelah terjadinya proses pergesekan, terbentuklah elektron-elektron bebas yang kemudian saling berkumpul sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan bumi. Saking berbahayanya petir, kini dibuat penangkal petir yang biasa dipasang di bangunan-bangunan tinggi. Itu penangkal petir itu ditemukan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1750, tetapi tidak dipatenkan. Kemudian penemuan ini terinspirasi dari percobaan sebelumnya, yaitu membuktikan bahwa petir adalah listrik. Kemudian Pak Benjamin tadi membuat alat untuk bisa melindungi rumahnya dari sambaran petir dengan pengetahuan yang dia miliki. Adapun hubungan listrik statis juga pada fenomena petir, itu cara kerja alat penangkal petirnya dengan mengalirkan petirnya ke dalam tanah melalui jalur yang telah tersedia. Jadi petir itu menyambar di antara bangunan-bangunan tinggi yang akan membahayakan bangunan serta penghuninya karena adanya pemindahan muatan listrik. Jadi selain petir dan penangkalnya, fenomena listrik statis itu juga dapat kita rasakan pada saat kita mendekatkan punggung tangan kita ke televisi yang baru saja kita matikan. Berikut adalah referensi dari beberapa buku untuk tugas proyek saya. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai tugas proyek saya pada mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.